hal-hal yang kecil, umpamanya kan banyak juga orang yang bersalah di masa Nabi. Ya, bukan, jangankan kita ya, kita jauh dari masa Nabi. Yang masih hidup di masa Nabi saja masih banyak umat yang berbuat salah. Tapi bagaimana sikap Nabi terhadap kesalahan umat itu, keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh umat. Nah, itu yang akan kita teladani, Ibu. Jadi ke depan ini, kalau ketemu orang berbuat buruk atau sesuatu yang akan memalukan orang lain, saudara-saudara kita, bagaimana sikap kita ke depan, supaya kita tidak terjebak, ya kan? Nah, kecuali nanti kalau mereka sendiri sudah populer dengan keburukan mereka, ya kan? Tapi kalau mereka di antara saudara kita yang mereka malu, mereka tidak ingin keadaan mereka dipublish, ya kan? Maka kita tidak dibolehkan. Nah, gitu. Pamannya, ini satu contoh bagaimana sikap Nabi. Saya lihat di sini, Ibu. Ini seringkali ketika ada sahabat melakukan kesalahan. Nah, jadi buat kesalahan ini bukan kita saja nih, Bu. Ya kan? Nanti Nabi menjelaskan tanpa menyebut pelakunya secara langsung. Begitu Nabi menjaga, padahal dia sudah bersalah nih. Ini si fulan mengerjakan ini, tidak begitu. Tapi Nabi menjelaskan tanpa menyebut namanya. Begitulah Nabi mengatakan. Namanya dengan kalimat, ya bal aqwami yaquluna kaza wa kaza. Nah, pamannya Nabi mengatakan, ada satu kaum, ada seseorang mengatakan begini begitu. Tidak disebut dah, tidak sepulan dah. Ya kan? Pamannya ibu Abu Anu, kecil ibu Anu, kecil ibu itu ngecek mereka tidak. Nabi tidak begitu menjaga, padahal dia sudah salah nih, bukan tidak salah. Ya kan? Begitu Nabi menjaga supaya tidak membuka keburukan dia di depan orang lain. Nah, sekarang kan terbuka lebar nih, Bu. Ada medianya malah. Kan ada media yang khusus acaranya cerita aib orang seh. Ya kan? Kok info lah namanya lah, kok silet lah namanya lah, kok gosip lah namanya saja lah jadi itu gosip. Ya kan? Nah, itu dunia-dunia. Makanya tidak ada lagi, Bu, hari ini. Tidak ada lagi yang tertutup hari ini. Iya, kenal. Iya kan? Gara-gara semuanya dibuka-buka, akhirnya Allah sendiri tidak ada yang menutup lagi. Nah, coba kalau kembalikan sini. Inilah maksudnya, siapa yang membuka aib orang Islam, maka Allah akan membukakan pula aib dia. Iyalah, sama. Berarti menonton cerita keburukan orang kan, mendengar, putuskan hubungan, Bu, dengan gosip-gosip. Supaya nanti gini, supaya lebih mudah masuknya ayat-ayat Allah. Jadi kalau gosip masuk, ayat masuk, susah nanti. Iya kan? Sama ada orang berjudi kan, hanya tagak saya mencalik-calik situ kan. Kecilnya, kamu udah berjudi, dia cuma candu mencari orang berjudi ya. Harusnya kan dia tidak ikut di situ kan, iya kan, menghindari di situ gitu. Nah, terbaliknya kan mafhum mukhalafahnya kan seperti itu. Siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membukakan aibnya dunia dan akhirat. Kenapa sekarang aib-aib terbuka saja dan malah dibuat konsep seperti itu? Karena tidak ada lagi yang mau menutupi. Karena dia pula yang cerita sendiri kan, dia punya yang dia terjadi kepada diri dia, ya kan? Tidak ada lagi rasa, ya kan? Nah, itu bentuk. Nah, satu umpamanya ini salah satu contoh ini, Bu. Ada orang yang ditugasi oleh Nabi untuk memungut zakat. Nah, gitu. Dia memungut zakat, dia diberi rezeki. Kan dalam ayat itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Kan ada satu bagian itu untuk amil. Jadi dia pungutlah zakat di Madinah dan sampai ke luar-luar kota Madinah. Ini zakat. Setelah dia pungut zakat, dia store kepada Nabi ke Baitul Mal dengan mengatakan,
Ya Rasulullah, ini zakat si anu, ini zakat si anu, ini zakat si anu. Ada yang dari korma zakatnya, ada yang dari gandum, ada yang zakatnya domba, ada yang unta zakatnya kan. Lalu terakhir ini hadiah, gitu. Jadi ada hadiah karena dia memungut zakat. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah di waktu di dalam khutbah atau dalam penjelasan, ada orang mengatakan begini, gitu, tanpa menyebut nama orangnya, begitu, ya kan? Ini zakat, ini zakat, ini zakat, yang ini hadiah. Banyak tuh hal-hal kasus seperti itu. Nabi tapi tidak menyebut orangnya, tapi Nabi mengatakan kalau seandainya ini terjadi, dia duduk di rumah ibu bapaknya, apakah ada orang memberikan hadiah? Tidak ada kan? Itulah dia. Jadi dia dapat hadiah itu karena dia bekerja di situ. Jadi ibu-ibu sama dengan itu. Kalau kita ditugasi sesuatu, ya, kita ditugasi sesuatu, lalu diberi gaji dengan tugas itu, kita mengambil menerima yang lain dari gaji itu, maka itu namanya korupsi. Gitu. Itu namanya korupsi. Saya kemarin dapat informasi Baharudin Lopai, yang mantan kejaksaan ya, Jaksa Agung dulu. Di waktu pergi ke suatu daerah kunjungan tugas pada masa presiden apa tuh, Baharudin Lopai ini. Masih Pak Harto ya? Pak Harto ya, masih ya. Udah dulu ada Mar'i Muhammad Menteri Keuangan, teringat ya. Jadi pas pulang dari kunjungan ke daerah itu, dia perhatikan tadi minyak mobilnya itu, BBM-nya udah di bawah. Sekarang full. Lalu ditanya kepada supirnya, ini kapan diisi minyaknya? Ya kan? Tadi di mana? Ya di daerah tadi. Siapa yang kasih uangnya? Pimpinan daerah yang kasih uang untuk beli minyak. Ya kan? Katanya untuk membantu melancarkan tugas. Kan bahasanya bagus tuh. Untuk memperlancar tugas. Gitu ya, pekerjaan dibantulah dengan BBM kan? Uang minyak lah namanya kalau bahasa kita. Apa kata Baharudin Lopai ini? Ambil kembali, tiup kembali, sedot balik, itu keluar balik itu. Karena kita sudah punya anggaran untuk beli minyak. Kalau seperti ini semua pejabat sejahtera nih Bu. Ya jangan kan MBG ya kan. MBG itu sekali sehari ya kan, tidak usah duanya masyarakat dapat ya kan. Itu harga. Enggak boleh karena dia sudah itu ucapan terima kasih kan? Iya. Kecuali kalau saya mengunjungi, saya tidak ada hubungan kerja, datang-datang saja. Iya kan? Tidak ada hubungan kerja. Ini orang ini dinas kerja dia digaji untuk itu, uang jalannya sudah ada, uang makannya sudah diberi dari kantor semuanya, lalu dia menerima dia uang macam-macam lah. Jangan uang minyak, parcel lah, atau bingkisan lah, randang lah. Itu sekarang itu namanya ibu-ibu, itu namanya sekarang gratifikasi. Bahasa sekarangnya. Bahayanya apa itu ibu-ibu? Bahayanya nanti rusak manajemen. Pengelolaan tata negaranya itu rusak. Contoh sederhananya sajalah, saya mengurus ibu bagian keuangan pamannya, honor ibu lah, pensiunan ibu lah, pokoknya berhubungan dengan itulah. Dapat lo ibu pamannya sejenis taspen atau apalah kan. Dah, udah dapat ibu siapkan 500.000. Dah, ibu selip sama saya.
Padahal saya udah digaji kan. Besok ini ada orang antri. Bu baru datang baru, tapi kemarin 500.000. Bu, jalan tol, rusak kan gara-gara itu. Jadi dia sudah digaji di situ. Makanya Rasulullah mengatakan ada sipulan, ada orang mengatakan begini. Nah salah satunya itu, ini zakat, ya kan? Tapi yang ini hadiah. Coba kalau dia duduk di rumah ibu bapaknya saja, apakah dia ada hadiah? Berarti dia dapat hadiah ini kenapa? Karena dia bekerja di situ. Ada umpamanya developer atau proyek-proyek, kita yang ngurus, kita bagian proyek umpamanya. Dia tender, udah dapat, kita sudah digaji untuk jadi pengurus itu kan. Lalu dia menang tender. Dia berbagi dengan kita. Coba yang Bu, kira dia bagi itu dari mana dapatnya? Tentu nanti dari tender itu akan diambilkan. Coba nanti ada pula ini dibagi. Kira-kira yang aplikasinya yang laki dari proyek itu baralai gitu. Itulah setan membisikkan kepada kita. Biasa, itulah sadonya orang model itu. Itu makanya, gitu.